Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah, para akhwat, para bapak, para ibu yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Munawwarah dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, sedikit berbagi tentang faidah-faidah dalam urusan agama. Dan alhamdulillah kita masih dalam kondisi berpuasa ya. Alhamdulillah. Mengamalkan satu dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu ketika pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Ya alhamdulillah belum lama kita lampaui dan insyaallah kita sudah memuasainya. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Kemudian beliau menjawab, bisa menghapuskan dosa-dosa tahun lalu dan tahun depan. Keutamaan yang sangat besar sekali. Hanya puasa sehari saja, karena dilakukan pada hari-hari yang mana lebih utama amalan soleh dilakukan pada hari-hari tersebut dibandingkan di hari-hari yang lain. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian hari-harinya, zamannya dibandingkan zaman yang lain. Kemudian wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Asyura. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, yang mana ini bertepatan dengan bulan Agustus tanggal 8 apa nggih? 8. Maka beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, bisa merontokkan, membersihkan dosa-dosa yang telah lampau. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembersih dosa, cleaner bahasa ininya ya, penghapus dosa, itu tidak hanya satu jenis amalan saja. Walaupun secara umum kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan.
Kenapa demikian? Dengan berbagai macam beragam varian amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa. Karena tiap-tiap orang itu kadang berbeda-beda semangatnya, kemampuannya, ya, kesempatannya. Kadang mungkin ada yang lebih giat, ya, lebih telaten, lebih rajin, semangat dalam bersedekah. Adapun amal-amal sunnah yang lainnya kurang semangat atau mungkin kurang mampu atau mungkin tidak sempat. Tentu setelah melaksanakan kewajiban. Ya. Seperti sedekah. Sedekah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air, kama yudfi'ul ma'un naro, sebagaimana air bisa memadamkan api. Puasa juga demikian, ya, termasuk cleaner yang sangat mandi sekali, insyaallah taala. Pembersih dosa. Sebelumnya yang wajib siam Ramadan sudah kita lampaui, alhamdulillah. Kemudian sittatan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, alhamdulillah, bagi yang melaksanakannya. Bagi yang belum, mudah-mudahan masih ada umur, ya, tahun depan bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian 9 Dzulhijjah, hari Arafah sudah kita lampaui. Dan sekarang alhamdulillah, dan lebih sempurnanya lagi para jamaah yang saya hormati rahimani rahimakumullah, itu dengan berpuasa pada hari sebelumnya. Kemarin yang luput, ya sudahlah, luput. Barangkali ada yang tidak berpuasa kemarin, ya, paling tidak hari ini. Walaupun sebenarnya lebih sempurna adalah dengan berpuasa kemarin pada hari Tasu'a. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa idza kanal amal muqbil, ya, sumnal yaumat tasi insyaallah taala." Insyaallah tahun yang akan datang, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berpuasa di hari yang ke-9. Ya. Apa tujuannya? Karena para sahabat mereka, ya, mendengar orang-orang Yahudi Ahlul Kitab mereka berpuasa pada hari ke-10, 10 Muharram, Yaum Ashura. Nah, Nabi mengatakan, ana haqqu bi Musa, saya ini lebih berhak untuk menghormati, mengagungkan Nabi Musa dibandingkan mereka. Ya, Ahlul Kitab kan hanya klaim saja, Pak, ya, klaim saja mereka Bani Israil, ya, melaksanakan, mengagungkan, praktekkan Kitabullah Taurat, tapi ternyata apa? Banyak yang ditinggalkan, banyak yang ditahrif, dirubah, dibuang. Saya lebih berhak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Musa daripada mereka. Oleh karenanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membedakan diri. Artinya apa? Biar tidak sama persis dengan mereka yang hanya puasa tanggal 10 saja, walaupun boleh, Pak, ya. Nabi sudah punya rencana tahun depan akan berpuasa di tanggal 9. Berarti berapa hari? Dua hari. Ya. Supaya apa? Jelas perbedaannya dengan Ahlul Kitab. Khaliful Majusi, Khaliful Yahud, selisilah orang-orang Majusi, selisilah orang-orang Yahudi. Ya, ini termasuk bagian dari akidah kita. Kalau memang sudah sama dari awalnya, ya tidak mengapa. Misalkan, Pak, ya, tidak sedikit tokoh-tokoh Yahudi yang mereka memelihara apa? Jenggot. Ya. Dan kita juga sudah punya landasan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memelihara jenggot.
Walaupun kelihatannya sama, tapi kita jelas-jelas mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita amati hanya sebagian kecil saja mereka yang memelihara jenggotnya, mungkin hanya tokoh-tokohnya saja. Adapun pengikut-pengikut bawahan jarang sekali. Ya. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Dengan beragamnya kembali kepada sebelumnya, beragamnya variannya amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa, ya. Ini menunjukkan apa? Bisa jadi satu amalan yang kita kerjakan itu belum mampu menghapus, belum mempan menghapus dosa-dosa kita. Makanya perlu ada amalan-amalan yang lainnya, perlu ditambah lagi. Perlu ditambah lagi. Kadang-kadang mungkin beberapa amalan yang sudah kita lakukan ini bisa jadi belum mampu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ujian, cobaan, musibah kepada hambanya. Yang diantara musibah yang Allah timpakan kepada hambanya ini dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa hamba tersebut. Bisa jadi musibahnya itu musibah yang sangat fatal yang berakibat akhir dari kehidupannya, ya. Sehingga ketika dia tertimpa musibah langsung tutup usia. Mungkin itu diantara apa? Musibah yang Allah timpakan berupa musibah kematian yang sebelumnya terkena musibah tabrakan dan seterusnya, kecelakaan, ya, sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya. Jangan sampai kita merasa apa? Mentang-mentang sudah berapa tahun saya sudah mengamalkan sunnah Nabi ini, ya, sudah tidak bisa saya hitung lagi ini, ya, puasa Senin Kemis saya, sedekah saya. Jangan sekali-kali kita menghitung-hitung amal kebajikan kita, Pak, Bu. Ya. Usahakan dilupakan saja, jangan dipikirkan. Seluruh amal kebajikan kita yang wajib maupun yang sunnah biarlah berlalu. Tidak usah kita ingat-ingat kemarin saya, masya Allah, sholat subuh sangat khusyuk sekali. Ya. Kemarin alhamdulillah saya sudah bersedekah sekian dan sekian. Alhamdulillah kayaknya bulan ini saya sudah sempurna ini, Senin Kemis tidak pernah absen. Itu tidak perlu. Karena kalau kita banyak mengingat kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita kerjakan di masa lampau, khawatirnya itu menjadi apa? Penenang. Akhirnya apa? Merasa cukup, tidak ada masalah saya. Seolah-olah kita merasa aman. Aman dari apa? Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, khawatir kita justru malah tidak termotivasi, tidak semangat. Karena Pak, sudah banyak bekal saya, turah-turah, ya, sehingga Pak, saya sekarang tidak perlu lagi nambah-nambah amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah. Ini keliru, ya. Justru sebaliknya, yang harus banyak kita ingat-ingat itu apa Pak? Dosa-dosa kita di masa lalu. Di masa lalu. Ini yang insya Allah justru akan memotivasi kita untuk semakin apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memotivasi kita untuk semakin giat dalam beramal soleh. Ya, meneguhkan pendirian kita, pijakan kita dalam mempraktekkan ajaran Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Nabi, terutama terkhususkan amalan-amalan yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, bahkan dilupakan, bahkan dianggap bukan amalan sunnah. Ya Allah, kemarin saya begini, sehingga kita juga akan termotivasi untuk semakin banyak beristighfar, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini pembuatan Pak,
Iya kan? Kalau kita banyak mengingat dosa kita, masya Allah, rasa takut ini semakin, ya, semakin kuat, ya. Dan harapan-harapan kita juga semakin kuat. Ya. Berbeda kalau kita hanya memikirkan amal soleh yang sudah kita kerjakan, melupakan dosa-dosa kita, ini malah menjadi penenang. Penenang artinya apa? Tidak termotivasi lagi, hanya apa adanya dalam beramal. Kalau beramal untuk urusan akhirat, jangan apa adanya. Jangan qanaah. Saya qanaah lah 5 waktu saja. Ya, saya qanaah lah hanya siam Ramadan saja. Saya qanaah lah dengan zakat yang wajib saja. Ya, ini keliru. Keliru. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tidak ada seorang yang meninggal, yang mati, ya, kecuali dia mesti akan menyesal. Ya, kalau orang mukmin meninggal, apakah menyesal? Merasa rugi? Iya. Menyesal karena apa? Kurang banyak dalam beramal soleh. Ya. Tidak rutin untuk sholat malam, ya. Menghadir kajian kenapa dulu sering absen. Walaupun dia seorang mukmin, tetap dia akan merasa apa? Menyesal. Kenapa tidak nambah, tidak diperbanyak? Ya, kesempatan sudah habis. Tinggal menuai saja, tinggal memanen hasilnya saja. Kalau kita sekarang alhamdulillah terus menanam dan menanam, ya. Makanya kalau kita banyak memikirkan, ya Allah, tentang kematian, kehidupan, yang mana dengan kehidupan ini kita semakin banyak bisa memperbanyak bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segalanya akan menjadi nikmat buat kita. Ya. Kayak apa kekurangan kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena hanya orang mukmin muslim saja yang dia betul-betul merasakan kesenangan, ketenangan yang sejati. Walaupun kehidupannya, ya Allah, kalau kita lihat mungkin dalam kosong gitu. Lihat mereka coba, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah. Rumahnya sudah megah, mobilnya mewah, ya. Tapi jarang di rumah. Kan begitu. Di rumah rasanya bosan. Kurang apa? Kalau kita bilang, rumahnya sudah lantai 2, lantai 3, pakai lift lagi, kurang apa? Malas sering tidak di rumah. Apalagi kalau libur, hanya sepekan saja sudah tur ke luar negeri, karena tidak mendapatkan kebahagiaan hati. Materinya kaya raya, tapi hatinya miskin, fakir. Makanya tidak kerasan di rumah. Rumahnya itu bukan surganya. Tapi seorang mukmin, masya Allah, ya, dia senantiasa merasakan apa? Tenang. Apapun yang diterima, apapun yang dia dapatkan, masya Allah, tetap merasa tenang, bahagia, qanaah. Ya, karena kehidupan dunia ini sebenarnya hanya sebentar saja, sebentar saja, tidak lama. Ya, baru kemarin saya umur 10 tahun, sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tunggu saja nanti 50 tahun, tunggu saja nanti 60 tahun. Ya, sangat-sangat sebentar sekali. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya tema kajian kita apa? Cara mensyukuri kemenangan. Ya. Kemenangan apa Pak maksudnya ini? Ya. Kemenangan apa? Apakah kemerdekaan? Ya. Ataukah kita merasa menang dalam artian apa?
kita sudah merasa aman dan cukup. Ya. Kita itu loh sebenarnya merasakan keamanan, ketenangan, ketentraman hidup tanpa ada gangguan dalam beribadah. Ini sebenarnya kita sudah menang, tapi ingat, menangnya menang yang parsial, bukan menang yang hakiki. Karena kemenangan hakiki itu ya satu itu, kalau antum kita sudah selamat menyeberang sirat masuk surga, inilah kemenangan yang hakiki, sudah nggak ada yang lain lagi. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Yahudi, ahlu kitab, kembali kepada awal-awal pembahasan tadi. Mereka merayakan kemenangan. Kemenangan apa, Pak? Diuber-uber, dikejar-kejar. Ya. Oleh penguasa yang sangat diktator sekali, mengaku dirinya sebagai Tuhan, Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa Nabi Musa tidak mengobarkan perang kepada Bani Israel? Ya, ayo kita perang saja, jelas surga, mati-matian. Kenapa tidak demikian, Pak? Kondisinya tidak memungkinkan. Ya. Tidak seimbang. Ya. Namanya peperangan itu perlu strategi. Kalau tidak imbang jangan nekat. Masa kendaraan lapis baja, senapan-senapan yang memadai mau dilawan dengan batu, atau senapan-senapan yang ringan, ya tidak mempan. Ya. Ketika sudah terjebak di Laut Merah, ceritanya sudah masyhur sekali. Anidrib bi asaqal bahr, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Anidrib bi asaqal hajar, anidrib bi asaqal bahr, afan. Mirip-mirip ayatnya masalahnya. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Dipukul. Ya. Secara logika masuk akal nggak, Pak? Laut kok dilawan dengan tongkat. Ya paling akhirnya cuman apa? Mercik saja kan begitu. Demikian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mau diwujudkan, tetap harus ada sebabnya. Seolah-olah harus ada namanya apa? Pemicunya harus ada dulu, pembangkitnya harus ada dulu. Tidak serta-merta apa? Kalau Allah berkuasa, kalau Allah menghendaki, tidak perlu dengan pukulan tongkatnya Nabi Musa, langsung saja Allah berfirman, terbelahlah hai laut, terbelah. Ya demikianlah ya, yang bisa kita ambil faedahnya. Yang namanya takdir itu berjalan, ya, itu sesuai dengan sebab atau usaha yang dilakukan oleh hamba. Akhirnya terbelah. Ada berapa jalan, Pak? 12 jalan. Kok 12 jalan ya? Kenapa enggak satu saja? Biar masing-masing ketika menyeberang itu enggak umpel-umpelan, enggak uyel-uyelan. Kok 12? Dari mana asalnya, Pak? Kok Bani Israil ada 12 kabilah, 12 suku? Pripun, Pak? Mas? Nggih. Kan Bani Israil itu kan keturunan Nabi Israil. Nabi Israil itu siapa? Nabi Yakub. Ternyata Israil itu adalah nama lainnya Nabi Yakub. Kita itu jangan gampang diseret, dibodohi, Pak, dengan nama yang satu ini, Pak. Sebentar-sebentar kita seolah-olah Pak digiring untuk mencaci apa? Israel. Ya, pinter mereka, Pak. Negaranya namanya negara Israel. Israel itu nama nabi. Nama nabi. Seolah-olah Pak, mereka kan tahu kita ini apa berkebangsaan dengan nama nabi, biar mereka nggak sembarangan mencerca nama negara kita, karena itu nama nabi. Makanya kita jangan terbawa. Sebut saja Pak, orang-orang Yahudi, negara Yahudi,
Keturunannya Yakub berapa? Keturunannya Israel 12. Ya, makanya kabilahnya ada berapa? Ada 12. Untuk lebih luasnya, kalau melihat sejarah asal muasal orang Yahudi atau Bani Israel, bisa dibuka saja Google-nya, di link di situ dibuka. Ya, insya Allah lebih jelas. Ya. Menyeberang. Ya. Kemudian disusul, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah ada Pak ya filmnya Pak ya? Kartun. Kartun ya. Hingga ketika mereka sudah Nabi Musa dan Bani Israel selamat. Nah, Fir'aun dan bala tentaranya sudah masuk ya, ikut menyeberang. Kemudian Allah firmankan kepada laut untuk kembali menutup sebagaimana semula. Bani Israel dan Nabi Musa sudah selamat, mentas. Bisa kita bayangkan Pak, bagaimana tenggelam di laut ya, dengan apakah seperti tenggelam kita yang masuk jelem ke dalam air yang dalam? Ini misalkan Pak ada bak ya, kita Pak kita kasih seket gitu Pak ya, ini air ya, tengahnya ini kosong, kita angkat spontan, apa yang terjadi? Airnya akan bertabrakan enggak? Benturannya sangat keras sekali. Jadi selain tenggelam ya, mesti dia bala tentara Fir'aun dan Fir'aun sekaligus merasakan benturan yang luar biasa ya. Sudah tenggelam sebelumnya, ibaratnya sudah dipukul dengan air dengan pukulan yang luar biasa. Masa sakit sih? Loh, coba yang biasa berenang tapi belum ahli seperti saya, inginnya niru kalau masuk air jelum gitu ya, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya kalau jatuh gini, mungkin di dada atau di punggung, plek. Sakit nggak? Perih sekali nggak? Perih sekali ya. Itu gambarannya seperti itu ya. Alhamdulillah menang, dan dengan kemenangan ini kemudian dirayakan oleh ahlul kitab ya, Bani Israel ya, dengan cara apa? Berpuasa. Dan Nabi Muhammad SAW ikut merayakan kemenangan Bani Israel dengan cara berpuasa, ikut-ikutan berpuasa. Berarti apa? Menyetujui perbuatan mereka, tapi disempurnakan lagi dengan puasa sebelumnya. Itu salah satu bentuk wujud atau membuktikan syukur kita kepada Allah SWT dengan berpuasa, kalau memang ada syariatnya. Karena tidak setiap ada kemenangan dalam Islam, peperangan dengan orang-orang kafir, itu hari tersebut, hari kemenangan tersebut harus kita puasai, tidak mesti. Contoh, kemenangan perang Badar, ada syaratnya puasa? Nabi pernah, ayo kita puasa, ini hari kemenangan kita di Badar. Dah. Kemudian peperangan yang lainnya, Uhud, bahkan yang paling besar Fathu Makkah ya, penaklukan kota Makkah pada tahun berapa Hijriah? Lupa ya. Ya, jazakallahu khairan. 8 Hijriah. Harinya hari apa? Wallahu a'lam. Apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperingati, mensyukuri ya, nikmat Allah berupa kemenangan, bisa membebaskan, menguasai, menaklukkan kota Makkah dengan berpuasa? Ternyata tidak. Ini kan hari yang masya Allah sangat menentukan sekali, kemenangan besar ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ternyata apa? Yang namanya merayakan atau mensyukuri nikmat adanya kemenangan ini, kalau dengan melakukan satu ibadah yang secara khusus, maka ini butuh dalil, butuh landasan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu Muhammad menyaksikan, melihat manusia mereka berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Mereka mengerti, oh ternyata ini betul-betul seorang nabi. Seorang nabi mesti apa? Di akhir bakal menang. Ya, di awal-awal kalah gitu ya. Kelihatannya kalah, Pak ya. Makanya Pak, sutradara film nyontoh sebenarnya Pak ya. Nyontoh kisah-kisah para nabi dan rasul, kan begitu Pak ya. Ya. Selain mereka kita kan tidak tahu Pak, apakah ini orang benar apa tidak benar, kan begitu. Ya. Tapi seorang nabi, seorang rasul jelas ini manusia pilihan. Orang yang paling benar, ya. Dibandingkan kaumnya. Ya. Kalau diamati di awal-awal tidak menang, menangnya di akhirnya. Itulah gaweannya para sutradara sinetron ya. Lakon menangnya kere di belakang ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersabar. Kalau kita sebagai lakon hendaknya bersabar, jangan tergesa-gesa. Yang namanya kemenangan ya, pertolongan itu harus dilampaui dulu ya, didahului dulu dengan adanya perjuangan. Ini kan pun berjuang apa dereng? Saya sudah berjuang pagi sampai sore. Ya itu perjuangan cari duit. Cari nafkah. Ya oke lah, itu termasuk perjuangan. Makanya kita niatkan Pak ya, kalau mau berangkat kerja, niat yang baik harus kita hadirkan. Ya Allah, saya mau berangkat kerja, mudah-mudahan dapat rezeki yang halal, yang bisa saya suapkan untuk anak istri saya. Berkahilah ya Allah. Nah, kalau punya niat seperti ini, insya Allah akan diganjar dengan pahala Pak. Tapi seringnya kita lupa, asal saja langsung tancap gas, begitu ya. Para jamaah, para ikhwah, para akhwat yang saya hormati, rahimani rahimakumullah. Melanjutkan ayat tadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka hendaknya engkau banyak bertasbih, kemudian dengan memuji Allah alias bertahmid, kemudian wastaghfir, minta ampun kepada Allah, istighfar. Ada berapa ini Pak? 3 ya. Setelah menang, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya jangan lupa kita banyak bertasbih, ucapan subhanallah. Kemudian banyak bertahmid, alhamdulillah. Kemudian istighfar. Pertanyaan, apakah sebelum kita menang berarti kita nggak pernah bertasbih? Nggak usah bertasbih, belum menang gitu.
Ya, nggak usah bertahmid. Loh kenapa? Pertolongan Allah belum datang. Lah ini ayatnya jelas. Jangan bertobat dulu. Loh kenapa? Belum menang. Ini ayatnya. Istighfarnya setelah menang. Ya keliru Pak. Ya. Amalan ini sekaligus dipraktekkan sebelum menang dan setelah menang. Ya. Kalau mengucapkan habis kita misal menang, kita katakan ucapan Allahu Akbar, apakah salah? Betul. Tapi harus ingat Pak, tetap harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ada prasangka kemenangan kita ini sebenarnya yang punya andil besar karena apa? Pasukan kita ini lihai-lihai ya. Sudah 5 tahun latihan perang terus ya. Daratan sudah dicoba berkali-kali, perang di laut menyelam berkali-kali, perang di udara tidak bisa kecuali film ya. Supaya tidak ada anggapan bahwasanya manusia itu punya andil besar dalam kemenangan. Makanya apa? Dengan mengucapkan Subhanallah Maha Suci Engkau ya Allah, dari prasangka-prasangka bahwasanya kemenangan ini apa mutlak dari manusia, tidak ada. Coba kalau jenengan teliti Pak ya, peperangan dalam Islam Pak, dari zaman dahulu sampai yang sekarang ini, kaum muslimin menang. Apakah karena persenjataan yang lengkap? Bukan. Itu hanya sebagai pelengkap saja, tapi bukan satu-satunya ya. Tak lain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ketika berperang pun itu harus banyak apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih ya, bertasbih. Karena biasanya apa Pak? Orang kalau baru menang ya, sukses, biasanya apa? Sangat gembira, senang, bahagia, luar biasa ya. Sehingga apa? Lupa dia ya, lupa, tidak sempat bertasbih. Makanya apa? Dianjurkan, diberitakan untuk bertasbih, banyak bertasbih ya. Tasbihnya yang bagaimana Pak? Apakah tasbih yang di luar sholat, tasbih yang di dalam sholat dan di luar sholat ya. Kemudian bertahmid, jelas kita ketika mendapatkan nikmat, kemenangan ya, pertolongan, banyak bertahmid alhamdulillah. Zikir alhamdulillah apakah dalam kondisi senang saja? Ketika lagi bangkrut, naudzubillah min dzalik gitu ya. Bangkrut, gali lubang sana sini belum tertutupi, pagi didatangi penagih, belum sempat tidur, datang lagi yang kedua. Aduh, kok enggak pernah bertahmid? Ya gimana bertahmid lagi sedih? Tahmid kan harusnya kondisi senang. Lu keliru. Alhamdulillah fi kulli hal atau ala kulli hal. Namanya bertahmid alhamdulillah itu dalam segala kondisi. Apapun kalau kita berusaha tetap istiqomah dengan ya agama ini, walaupun sedang tertimpa musibah, itulah yang terbaik buat kita saat itu. Selagi kita komitmen dengan agama kita Pak ya, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, biar lebih mantap, tidak semakin sedih ya. Kita harus banyak betul-betul menjiwai musibah ini sedang menghapus, sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Ini yang menambah kesabaran kita. Kemudian wastaghfir, banyaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kurang beristighfar sehari semalam 70 kali. Bahkan beliau pernah memberitakan seringnya apa? Berzikir, istighfar beliau dalam sehari semalam 100 kali. Sekarang coba kita amati diri kita, walaupun bukan berarti kita ingat-ingat
amal soleh kita. Maksudnya apa? Supaya kalau kurang segera kita tambali, kita jangkepi. Sudah berapa kali istighfar kita Pak hari ini? Masih kurang dari 70 kali. Ya. Memang manusia itu tempatnya kelalaian Pak ya, kelalaian. Kalau ngobrol cangkruan, waduh, berjam-jam kuat Pak ya. Sambil ngopi, ya, kopinya kopi Giras lagi, gitu ya, atau kopi luwak gitu ya. Lupa. Padahal istighfar itu tidak butuh tenaga banyak. Astagfirullahaladzim. Cukup telinga kita ini yang mendengar. Cukup telinga kita yang mendengar. Tapi kalau jenengan ngobrol coba dengan teman, dengan suara yang lirih, dia dengar. Apa enggak? Enggak bakalan dengar. Apa? Kamu bilang apa? Kan demikian. Mari saya ingatkan kepada saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk membiasakan kita memperbanyak istighfar. Ini bisa mendinginkan suasana Pak, mendinginkan pikiran, mendinginkan hati yang sedang berkecamuk, sedang panas. Ya, namanya manusia Pak ya. Kadangkala dia marah kan begitu kepada seseorang, punya masalah. Ya. Bibirnya tidak berucap, tapi seolah-olah hati ini kayak sedang ngomong-ngomong saja kan begitu. Ya ngancam-ngancam saja kan begitu. Pada orang yang dia benci dan seterusnya. Ya, dinginkan segera dengan banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan surat ini, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, pernah mengumpulkan para sahabat. Ingat ya kisahnya, yang senior-senior. Adapun yang junior-junior, remaja-remaja tidak. Hanya satu yang diundang. Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Sehingga para sahabat yang senior ada yang mereka berkata gini, kok kamu sih melibatkan anak kecil itu, anak remaja itu loh. Kami sendiri, anak-anak kami nggak kamu masukkan ke majelis ini kok. Nah, terus terang saja kan begitu. Ya, manusiawi. Ternyata apa? Alasannya Umar karena anak ini punya ilmu. Akhirnya apa? Berkaitan dengan surat ini. Apa yang kalian katakan wahai para sahabat tentang surat Idza jaa nasrul fath dan seterusnya? Jawabannya para sahabat betul Pak, sesuai dengan teks. Ya kalau kita sudah menang, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tenang, tentram hidup kita harus banyak bertasbih. Alhamdulillah, bertaubat, istighfar. Ya. Lalu Umar bin Khattab menoleh ke Abdullah bin Abbas. Apakah seperti itu tafsir dari surat ini ya Ibnu Abbas? Tidak. Apa yang beliau jawab? Ini pertanda sudah dekat ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar berkata, ya nggak ada yang lain yang saya tangkap dari surat ini kecuali apa yang kamu katakan Ibnu Abbas. Bertanda bahwasanya apa? Ini menunjukkan sudah dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena pertolongan sudah datang, sudah menang. Ya, mau apa? Mau berlama-lama lagi di dunia? Nggak ada perlunya. Seorang Nabi, seorang Rasul itu bukan untuk mencari kesenangan dunia mereka, nggak mencari kesenangan dunia, bukan mencari harta, bukan memperbanyak anak dan harta. Kalau sudah selesai tugasnya ya sudah. Ya, Allah akan mewafatkan. Makanya Nabi Muhammad SAW yata'awwalul Quran, mentakwil, menarik kesimpulan ini, punya firasat, ajalnya dekat. Makanya setiap kali ruku dan sujud apa yang beliau baca? Subhanallah bihamdika Allahumma firli. Tasbihnya ditambah dengan istighfar Allahumma
firli. Kalau jenengan, kalau diantara kita punya firasat atau nggak punya firasat, udah gitu aja lah. Ya banyak istighfar. Ya harus, nggak apa-apa Pak. Harus kita banyak menyangka. Jangan. Oh, astagfirullah. Makanya kalau kita nggak mengingat yang satu ini apa? Kurang zikir kita. Apalagi para pengendara nih, yang darah muda nih ya, yang suka ngebut ini, harus mengingat, banyak ingat ya Allah, astagfirullah. Ya, jangan-jangan ini nanti saya banyak istighfar. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara mensyukuri kemenangan kita, sebenarnya secara umum apa? Kita harus menjalankan Islam itu secara kafah, itu jawaban yang sudah mentok. Tapi ada kalanya perlu dikupas gitu Pak ya. Dikupas. Biar lebih mantap, walaupun kadang-kadang ngupasnya itu tergesa-gesa. Gak usah dikupas, langsung saja masak kulitnya. Ya kalau kulitnya enak enggak apa-apa kan begitu. Ya. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang beramal soleh. Berarti sebelumnya juga sudah baik ya. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, bisa memimpin di muka bumi. Kalau berkuasa berarti menang apa kalah Pak? Menang apa kalah? Ya menang. Ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah akan menangkan, teguhkan ya agama mereka, agama yang Allah ridhoi. Ya. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan ketakutan mereka itu sebelum menang dengan keamanan. Kita sekarang sudah aman atau belum? Apa masih terancam? Ada serangan fajar, serangan gerilya malam hari? Tidak ada, alhamdulillah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya hendaknya mereka itu ya murnikan ibadah kepadaku saja. Jangan sekali-kali berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Berarti apa? Kuncinya adalah menegakkan tauhid. Ya. Tegakkan tauhid di bumi kita, negeri kita, insya Allah akan jaya. Basmi praktek kesyirikan. Ya, masih menjamur enggak Pak di negeri kita? Masih menjamur. Kita hanya bisa menyampaikan saja, menegur saja. Adapun menghentikan secara fisik kita tidak ada kemampuan. Kalau kita nekat, ini berarti nahi mungkar yang tidak didasari dengan ilmu. Ya, makanya Pak, majelis-majelis taklim tetaplah harus dilestarikan. Ya, istiqomah diadakan. Saya yakin jenengan bisa membaca sendiri. Seperti ceramah saya dari jam 4:30 tadi. Semuanya mungkin ada di artikel di Al-Quran, di terjemahan-terjemahan sudah ada. Betul sudah ada. Tapi ketika kita mendengar dari orang lain, dari penceramah, ya saya sama dengan jenengan ya, lebih semangat dan kita sekaligus mendapatkan pahala karena bermajelis taklim. Durung karuan juga kalau saya nggak di depan jenengan, saya mau baca sepenuhnya, ngobrol, waktu saya rekam sendiri mungkin nggak bisa.
Jadi intinya Pak, kita saling melengkapi. Gara-gara ada murotal Al-Quran, alhamdulillah ini mau mendengar, kan begitu. Ya walaupun lebih utama kalau kita sendiri yang langsung baca Al-Quran. Sekaligus murotalnya ada terjemahannya. Astagfirullah, mengena sekali ya. Tapi ketika kita membaca sendiri, kenapa nggak mengena, nggak membekas? Nah itulah makanya saling mengisi, saling melengkapi. Ya. Dulu ada ceramahnya Ustadz kita Syafiq Basalamah yang temanya setengah isi setengah kosong gitu Pak ya, di Kediri itu ya. Mungkin di antara kita ada yang datang ke sana. Setengah isi setengah kosong, makanya harus diisi, dilengkapi. Ya, karena kita semua ini tidak ada yang sempurna. Mungkin kalau saya tidak ada momen seperti ini, bisa jadi saya nggak buka-buka kitab, nggak buka-buka Al-Quran, nggak buka-buka tafsir. Ya karena mau sedikit ya berbagi dengan jenengan, akhirnya harus buka-buka sedikit tafsir. Kalau mungkin tidak begini, saya nggak buka tafsir, berarti insya Allah saling memberikan maslahat. Ya. Para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid Pak ya, lagi-lagi tauhid, ya teruskan tauhid kita sampai kapan? Sampai mati. Ngaji tauhid sampai kapan? Sampai mati. Ya, kalau kita mondok Pak ya, kita mondok. Oh, enggak mondok ini kan. Belajarlah taklimnya. Di sini belajar tauhid. Saya mau pindah lagi di tempat lain, tabligh akbar. Ya tauhid lagi. Walaupun kadang-kadang yang lainnya diserempet masalah tauhid. Akidah lagi. Lah kalau jenengan bosan dengan akidah, jenengan mau berakidah apa? Akidah yang ngambang-ngambang itu. Akidah yang wahdatul wujud. Ya, semuanya itu yang wujud itu adalah naudzubillah min dzalik. Ya. Kasihan Pak ya, para pelajar-pelajar yang sebenarnya mereka ingin mencari Islam, mempelajari Islam, tapi ternyata salah kamar kan begitu. Betul Bang ya? Ya, akhirnya malah jadi penentang akidah yang shahihah. Ya. Pulang-pulang lulus malah nggak mau sholat, naudzubillah min dzalik. Ya. Para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian diantara amalan atau cara untuk mensyukuri nikmat kemenangan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan tetap komitmen sholat berjamaah di masjid. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah. Orang-orang yang kami kokohkan, kami teguhkan di muka bumi, berarti mereka menang, tidak keo, tidak kalah. Mereka tetap mendirikan sholat, lagi-lagi sholat sampai mati. Sholat berjamaah, sekali lagi diingatkan berjamaah. Sudah tahu hukumnya, tidak usah disampaikan lagi. Kalau nggak mau dengar, saya sendiri dengar. Harus sering disampaikan, diulang-ulang, supaya betul-betul menjiwai, membekas. Ya. Bahwasanya namanya sholat 5 waktu ya masjid tempatnya. Makmurkan masjid. Ya. Makmurkan pasar. Ya. Ya maksudnya seperlunya saja ke pasar. Kalau sudah selesai tapi jualan saya mau tidak mau harus setengah hari, ya silahkan saja. Ya, tapi ingat masjid jangan sampai ditinggalkan. Ya. Pembeda antara profil mukmin dengan profil munafik. Di antaranya pembedanya adalah masjid 5 waktu di masjid secara berjamaah, itu salah satu pembeda Pak ya, antara seorang mukmin dengan orang munafik. Karena jelas sekali Pak, seorang alim ulama, seniornya sahabat, siapa dia? Ya maksudnya di antara seniornya sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau menyimpulkan, ya, tidak ada yang ketinggalan dari sholat berjamaah di masjid 5 waktu kecuali orang yang sudah jelas penyakit nifaknya, penyakit munafiknya. Ya, itu pegang kuat-kuat Pak ya, pegang kuat-kuat. Langsung bisa meresap
bisa mengambil intisari nabawiyah. Itu pembedanya Pak ya. Tapi jangan bermudah-mudah kita nuduh sampean munafik yuk, gak pernah sholat jamaah di masjid. Jangan Pak ya. Tidak boleh menuduh secara langsung vonis kepada individu. Tapi secara umum ya seperti itu. Seperti itu. Nah, dari penyakit munafik inilah nanti yang akan menyeret hamba, menyeret seseorang kepada dosa yang lebih besar. Yang lebih besar. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal 1 atau 2 menit lagi nggih. Nggih, 1 menit lagi. Oh nggih. Lanjut lagi napa sampun niki? Lanjut nggih. Belum selesai perjuangan berarti ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat bersemangat sekali, masyaallah, jazakumullahu khairan. Wa atau zakah, lanjutan ayat tadi. Jangan lupa kalau sudah menang ya, zakatnya dikeluarkan. Zakatnya dikeluarkan. Bagi memang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Diberikan kepada siapa, Pak? Ini sebenarnya jelenterehnya ada di bab atau pembahasan fikih Pak ya. Tapi saya singgung sedikit-sedikit saja. Ya. Dahulukan kerabat kita. Kerabat kita. Kenapa demikian? Karena ini sebagai salah satu cara untuk menyambung silaturahmi atau memperkuat silaturahmi. Kalau kita mendahulukan orang lain, seolah-olah melewati rumah saudara kita, paman kita, ponaan kita, sepupu kita, padahal mereka membutuhkan, melihat kita lagi gemblok membawa sesuatu. Mereka kira-kira gimana Pak? Merasa sedih apa enggak? Ya Allah, wis gak dianggap aku. Dahulukan kepada apa? Sanak kerabat terlebih dahulu. Kalau sudah terpenuhi, masih ada sisa zakat, diberikan kepada fakir miskin atau golongan yang lain yang bukan kerabatnya. Sedekah yang sunnah juga demikian. Loh, sudah maghrib nggih? Dan niku bunyi. Sampun dereng Pak Prapto. 3 menit lagi. Berarti salah niki nggih. Nggih. Dahulukan kepada sanak kerabat kita dalam rangka untuk menyambung atau mempererat silaturahmi. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau malu-malu secara langsung kita ngajak ngomong di depan dia, ajak saja ke majelis taklim. Gandeng tangannya, ayo nyang ndi? Ke masjid ada taklim. Lah pokoknya jago. Tenang, mudah-mudahan hati kita akan tenang. Ini termasuk mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena nggak mungkin semua kita kan akan berceramah atau mungkin menasihati secara langsung tatap muka, kan nggak mungkin ya. Atau paling tidak nge-share di grup. Paling mudah nggak? Paling mudah. Kopi kemudian di-share. Itu Pak ya. Alhamdulillah sangat mudah. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, kan begitu. Di grup keluarga, ini di antara mereka kan ada yang masih berpemahaman sebelah dan seterusnya. Share. Kan begitu. Tapi harus menfilter dulu bahasanya. Bahasanya barangkali ada yang terlalu ekstrim, maka hendaknya diedit. Tapi tolong dipraktekkan dulu. Khawatirnya belum kita praktekkan sudah kita share, nanti senjata makan tuan berbalik kepada kita. Ya. Demikian para jamaah, para bapak, para ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan, mewujudkan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya kemenangan, ketenangan, ya, kemerdekaan, ya, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangan ya dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Jangan lupa berdoa ya sebelum iftar atau berdoa nanti ya ketika sudah minum gitu ya, doa berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.